Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wiyah, udah bisa baca bilangan kan? Udah, Udah pintar. Coba kalau ini bacanya apa? 20, 20 apa? 20.000, Iya, pintar. Yang kedua, 100, 125, 450, 125.450. Ya, betul. Yang ketiga, 123 juta, mm-mm, 345, 5.000. 5.560, Iya, pintar. Kalau misalnya di sini Kak Humay kasih MP di depannya, dibacanya jadinya apa? 1.000, Ribu? rupiah, Iya, rupiah. Jadi 20.000 rupiah. rupiah. Oke, pintar. Berarti kita masuk ke selanjutnya ya. Kelihatan? Sudah kelihatan? Udah. Sudah. Aduh, bukan yang ini. Yang ini. Kita masuk ke pembelajaran yang namanya pengukuran. Jadi, di sini untuk mengukur sebuah panjang atau mengukur sebuah berat, itu Wia harus punya alatnya. Kalau mau mengukur panjang benda, itu Wia bisa pakai meteran, bisa pakai penggaris. Contoh, nih di sini Kak Humay punya handphone. Kak Humay pengen ngukur panjang dari sini ke sini. Itu butuh penggaris. Penggaris. Iya, meteran. Tapi kalau gimana kalau Wiyah pengen ngukur berat benda, itu pakai apa? Berat. Alatnya? Timbangan. Iya, pintar. Nah, timbangan. Jadi, untuk memilah alat ukur yang sesuai dengan benda yang diukur, kita ada yang namanya alat ukur. Yang pertama itu menimbang berat buah benda dengan tangan. Kalau misalnya Wiyah nggak punya timbangan, Wiyah bisa mengukurnya dengan kedua tangan. Contoh dulu deh, Wiyah pernah main jungkat-jungkit nggak? Pernah. Pernah. Iya, itu gimana cara kerjanya? Kok bisa jungkat-jungkit itu ada yang naik, ada yang turun, ada yang naik, ada yang turun. Hmm. Karena 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 naik turunnya itu pakai kaki. karena ternyata jungkat-jungkit ini dapat menentukan benda yang lebih berat atau benda yang lebih ringan. Jadi misalnya contoh gini, ya, nih, jungkat-jungkit kan bentuknya gini kan? Nah, Nah, saat orang yang ada di sini turun ke bawah, tandanya orang yang ada di sini itu berat badannya lebih berat daripada yang di sini. Atau dia melakukan gaya gitu. Jadi makanya jungkat-jungkit bisa geraknya ke sini, sini, ke sini, ke sini ya kan? Itu karena ada perbedaan berat tubuh atau perbedaan berat benda. Nah, selain cara di atas, kita juga bisa menggunakan kedua tangan. Contohnya di sekitar Wiyah ada benda apa aja? Kalau Kak Humay, handphone sama pena, pulpen. kalau aku Kalau pensil. ditimbang kayak gini, dua benda. Dua benda misalnya. Ada apa lagi selain pena, pulpen di sekitar Wiyah? Kotak pensil? Ada kotak pensil, buku? Iya, nah kalau ditimbang pakai tangan, itu kerasa nggak lebih berat mana? Terasa Kerasa ya, lebih berat apa kotak pensil atau penanya?
kotak pensil. Iya, jadi di sini kita itu bisa menimbang dua benda dengan tangan kita juga. Sama halnya kayak jukat-jukit tadi. Nah, di sini setelah Wiyah udah merasa berat bendanya lebih besar, berat benda kotak pensil lebih besar daripada pulpen, nah Wiyah ini di sini bisa mengukur besar pastinya dengan cara menggunakan timbangan. Nah, di sini ada yang namanya timbangan. Timbangan itu ada banyak jenisnya. Jadi timbangan ini alat ukur berat. Kalau penggaris sama meteran alat ukur pan. Panjang. Iya. Kalau timbangan alat ukur. Untuk berat. Iya. Nah, contoh nih di sini ada alat ukur berat yang namanya timbangan atau neraca. Itu ada yang kayak gini bentuknya, kayak di gambar A, gambar B, gambar C, dan gambar D. Kira-kira yang Wiyah lihat dari gambar ini yang paling familiar sama Wiyah apa? Yang pernah Wiyah lihat timbangannya? Yang D. Yang D ya, iya. Buat apa coba? Buat ukur berat badan. Iya, pintar. Kalau yang B, Wiyah pernah lihat nggak? Nah, Pernah di mana lihatnya? em, di toko buah. Iya, pintar. Jadi, timbangan juga ada jenisnya. Ada yang buat ukur berat badan yang kata Wiyah, ada yang buat mengukur buah-buahan atau makanan-makanan yang ada di warung, kayak misalnya gula, tepung, bawang, dan lain sebagainya. Terus di sini juga ada untuk alat ukur timbangan untuk emas. Jadi beda-beda. Beda yang diukur, beda timbangannya. Jadi nggak bisa disamain. Misalnya, Wiyah mau ngukur berat badan, tapi pakai timbangan emas. Itu nggak bisa. Atau sebaliknya, mau nimbang emas, tapi pakai alat timbangan buat berat badan. Nggak bisa. Nah, nih, di sini ada penjelasannya. Untuk barang yang ringan seperti emas, digunakan timbangan seperti pada gambar yang A. Nah, yang ini. Itu untuk yang ringan-ringan. Tapi kalau untuk keperluan rumah tangga, biasanya digunakan timbangan yang B. Kalau untuk berat seperti beras karung atau em, tomat satu karung, pokoknya yang bentuknya nggak berat banget dan tidak ringan banget, itu biasanya menggunakan timbangan yang C. Nah, kalau untuk berat badan, yang kayak Wiyah tadi bilang, itu pakai timbangan yang D. Nah, kalau sudah, kita untuk alat ukur panjang. Nah, alat ukur panjang ini bukan cuma meteran dan penggaris saja. Di sini ada apa coba? Ada. Pernah lihat nggak yang C sama D? Aku pernah lihatnya yang D. Yang D aja ya. Yang B aja. Iya. Kalau yang lain, pernah Em, lihat nggak? Misalnya ayahnya Wiyah mau benerin apa gitu pakai alat ukuran. Ya pernah. pernah. Pernah kan? Pernah. Iya, ini merupakan macam-macam dari alat ukur panjang. Contoh, kalau yang pertama, yang A, itu disebutnya meteran pita, yang biasanya digunakan untuk mengukur panjang garis di buku. Ada buku, iya, kalau mau mengukur panjangnya, pakai pita. Pakai ini, pakai yang A. Meteran yang A. Disebutnya meteran pita. Kalau meteran roll yang B, kebalik nih, digunakan untuk mengukur panjang dan lebar tanah. Nih yang D maksudnya ini ya. Salah dia nulisnya. Yang D itu misalnya kayak misalnya ayahnya Wiyah mau ngebenerin apa gitu. Misalnya mau ngebenerin pintu atau mau ngukur luas rumahnya Wiyah. Itu pakai ukuran yang D. Terus yang ketiga ada meteran saku yang biasanya digunakan tukang bangunan atau tukang kayu untuk membuat rumah.
Yang C ya. Lalu selanjutnya ada meteran saku yang digunakan untuk mengukur. Nah, yang B ini untuk biasanya untuk kita belajar untuk mengukur eh Gambar. iya, bisa buat gambar, bisa untuk membuat bangun datar. Kita dulu udah pernah belajar ya tentang bangun datar, apa aja? Bangun datar. Segitiga, siapa lagi? Segitiga. Terus Nah, itu lingkaran. iya pintar. Lanjut. Terus habis itu segi empat. Pintar. Terus habis itu persegi panjang. Iya, ada lagi nggak? Terus habis itu tuh. Yang biasa dimainin anak laki-laki. Yang biasa Layang, layang-layang. oh Iya, itu layang-layang sama trapesium. Nah, sekarang udah tahu nih wiah alat ukur untuk berat dan untuk panjang. Selanjutnya ada yang namanya alat ukur untuk waktu. Nah, biasanya alat ukur waktu ini pasti ada di rumah Wia tiga-tiganya ya kan? ada Iya. Kalau yang satu untuk apa? Kamu izin minum ya? Nih yang ini, yang bulat ini, yang paling besar. Biasanya ditempel di mana? di dinding. Iya, pintar. Kalau yang kedua, Itu di meja. iya, untuk ini ya, jam beker, untuk ngebangunin kita. Kalau yang ketiga, Di di tangan. iya, pintar. Sekarang, kamu mau nanya, Wia udah bisa belum ngelihat jam? Udah. Udah, ih, pintar banget. Sekarang coba lihat di jamnya Wia, jam berapa. Tapi jangan jam handphone ya, jam dinding. Tapi jam dinding aku udah rusak. Jam dindingnya udah rusak. Kalau ini jam berapa nih? Yang gambar satu. Yang gambar satu. Mm-mm. Jam 5. Iya, pintar. Kalau yang kedua, kelihatan nggak? Enggak. Enggak ya. Ini jam 3:50 atau jam 4:10. Ini jam pendeknya ada di tengah-tengah antara 3 dan 4. Jarum panjangnya ada di angka 10. Nah, udah paham ya sampai sini ya? Enggak. Pasti dong, karena alat ukur ini adalah alat ukur yang ada di sekitaran kita ya kan? Dan bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Pasti Wia udah sering kan ngelihatnya. Lalu di sini nih, ada caranya menggunakan alat ukur dalam pemecahan masalah. Nah, kita di sini bisa memilih dan menentukan alat ukur sesuai dengan fungsinya. Misal, jika kita menimbang berat badan, tentunya kita menggunakan timbangan untuk menimbang berat badan, bukan timbangan emas. Seperti yang Kak Humay jelasin tadi. Nah, di sini ada latihan nih satu. Ibu Ratna akan membuat kue untuk menimbang tepung seberat 2 ons. Maka alat yang digunakan adalah Alat alat penimbang kue. iya, pintar. Yang kedua, boleh dibaca sayang. Yang kedua, Mm-mm. pon dan 1 bulan yang lalu berat badannya 40 kilo per bulan ini. Ia ingin Hmm? ia ingin mengetahui Bulan ini ia ingin berat badannya Mhm. lagi.
alat ukur yang digunakan kalian adalah Iya. Jawabannya? alat untuk ukur badan. Iya, alat ukur untuk Badan. timbangan. Betul. Dua jawaban betul. Selanjutnya. Ha- Hanafi pedagang beras. Pedagang Jika beras. ia ingin menimbang berasnya dalam ukuran beras, maka ia menggunakan Yang menggunakan? menggunakan Oh, alat menggunakan nah yang ini nih. menggunakan alat yang Ukur ukur emas. timbang nggak? Menggunakan alat ukur timbangan yang C. Jadi nama. Oke. Nih, Wiyah, ada temennya nih. Namanya Fauzia. Fauzia kemana, Kamil? Sebentar. Lagi mau masuk ya pakai laptop. Oh gitu. Oh, kalau Lagi untuk ambil. Kamil, nanti lanjut ke sesi selanjutnya ya. Ini untuk Fauzia dulu aja. Oh, ini untuk Fojia. Iya. Ya udah. Atau enggak, pindah dulu aja. Kamil yang di sini yang udah masuk kan. Nah, oke. Kamil nanti ya. Hai Fauzia. Hai. Lihat, kamu udah kenalan sama Wiyah belum? Oh, Nah. udah. Oh, udah. Yang ini udah saling kenal. Udah. Udah. Oke, di hari Selasa kemarin ya. Heeh. Mm-mm. Jadi ini temennya ya, Fauzia dan Wiyah. Sekarang kita coba Wiyah, boleh dijelasin sama Fauzia tadi Wiyah belajar apa? Ayo nggak apa-apa, jangan malu-malu. Kita belajar tentang pengukuran gitu. Kita belajar tentang pengukuran. Iya, apa aja yang dipelajarin? Kayak pengukuran berat badan. Terus Bentar. itu Diam. terus habis itu Saya ntar. Ini ada kata. Iya. berat badan. Ya. Yang C, yang D. Terus habis itu kalau yang B untuk kayak kayuran. Ya, Kamu. Kalau yang A untuk nimbang apa ya? Aku nggak pernah lihat. untuk mengukur benda-benda yang lebih ringan. Kayak gitu, kayak kemarin. Kalau yang C untuk mengukur sebuah benda itu yang lebih berat. Yang lebih berat. Kayak berat. Jadi Fauzia, kita matematika kali ini belajar tentang pengukuran. Yang mana dalam pengukuran itu ada yang namanya alat ukur. Apa aja sih yang bisa kita ukur? Yang pertama, itu panjang. Yang kedua, berat. Yang ketiga, waktu. Kalau alat ukur berat, itu ada yang namanya, apa coba? Kalau alat ukur berat, apa namanya Fauzia? Timbangan. Iya, nah timbangan ini ada banyak jenisnya. Kalau di dalam gambar ada 4 jenis timbangan. Bisa dilihat? Nah, kalau tadi Wiyah sih seringnya melihat alat ukur timbangan yang nomor B sama D. Kalau Fauzia yang mana? Pernah lihat nggak? Pernah lihat nggak dari keempat gambar ini?
Oh ya, pernah yang B, Yang D aja. B, B sama Oh, D. yang B, bebek. Ya itu B sama D. Sama D. Kalau yang B itu biasanya Fauzia ngelihatnya di mana? Di telur, Di mana? di tukang sayur. Tukang sayur, iya. Yang B di tukang. Iya. Tuh, kalau yang D biasanya ngelihatnya di mana? Di puskes atau dokter. Iya, pintar. Biasanya yang D itu dipergunakan untuk menimbang. Badan. Berat badan. Iya, berat badan. Kalau yang B, Kalau yang ini Telur. 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 Oke. Kalau yang C, C buat pernah lihat nggak? Kayak besi. Besi. Iya, bisa. Kalau besinya berat ya, misalnya besinya ada 5 kilogram, besinya ada 10 kilogram, itu bisa. Nah, kalau yang C ini biasanya untuk menimbang suatu benda yang beratnya besar. Contohnya 1 karung beras. Nah, kalau yang A itu timbangan untuk benda-benda yang ringan. Contohnya kayak emas dan lain sebagainya. Oke? Terus, lanjut Wia. Jelasin lagi Wia. Sekarang kalau ini alat ukur panjang. Alat ukur panjang dari keempat gambar ini yang paling familiar Fauzia lihat yang mana aja? Yang A Mm-mm. sama yang D. Oke, kalau yang B nggak familiar? Yang bebek. Enggak, soalnya si Aji saya itu nggak ada. Cuma pas Ini sama dia. penggaris. Nggak pernah lihat emang? Hah? Jadi kalau untuk alat ukur panjang ini juga ada jenis ya. Kauma ini bukannya bareng zoomnya sama anak kelas 6. Enggak, ini untuk Fauzia sama Wiyah dulu. Nanti next untuk sesi selanjutnya ya. Soalnya kalian nggak bisa disatuin karena beda mata pelajarannya. Kecuali Kak Dira. Kalau Kak Dira sama kelas 6 masih bisa. Kalau Wiyah sama Fauzia nggak bisa. Iya, kemarin kan juga kita pas waktu offline Fauzi, dia nulisnya bareng Kak Humay kan. Iya, karena nggak bisa disatuin kan ya. Oke, nah di sini ada 4 alat ukurnya. Tadi Wia udah belajar soalnya, jadi Fauzi jangan telat ya, supaya kita nggak ngejelasin ulang. Ya, Ini ada ukur panjang yang A, B, C, sama D. Ini sama kayak tadi, kayak timbangan tadi. Itu beda apa yang diukur, beda alatnya. Misal kalau Fauzia mau ngukur tinggi badan Fauzia, itu bisa menggunakan yang A sama D. Tapi kalau misalnya Fauzia mau buat gambar atau mau buat bangun datar di kertas Fauzia, itu bisanya menggunakan yang A sama D, bisa nggak? Nggak bisa kan? Pasti menggunakannya yang B kan, penggaris. Nah, iya, jadi ini disebutnya alat ukur panjang. Nah, kalau ini tadi udah panjang, berat, sekarang alat ukur waktu. Dari ketiga gambar ini, Fauzia udah sering lihat atau belum? sering Dah. Kalau yang ini, itu biasanya Fauzia lihat di mana? di rumah, Di rumah di mana? di Di dinding. dinding. Iya, betul. Kalau yang ini, Yang mana? ini yang kedua, yang Di B. meja, Kalau yang ini, yang ketiga, di tangan. oke, pintar. Sekarang Kak Hume mau tanya, Fauzia udah bisa baca jam belum? Belum. Belum. Kalau ini, jam berapa? Belum bisa. Jam 5. Oh, udah bisa berarti. Kalau yang ini, Iya. Yang mana? berarti jawabannya udah bisa ya.
Yang ini Yang itu jam 4. jam 4. Jam 4 berapa? Jam 4. Berapa? Jam 4 kurang Hampir 10. Jam 4 kurang 10 menit. Atau jam 3 lewat 50. Nah, sebelum lanjut nih ya, Fauzia udah bisa baca bilangan belum? kayak gimana tuh? Nih, kayak gini. Ini, bilangan ini dibacanya apa? Oh, belum bisa. Oh, belum bisa. Ini bacanya apa ya, sayang? 20.000. Nah, iya, 20.000. Udah bisa belum? Bacanya belum bisa? Bisa, bisa. Udah. Kalau yang ini, yang kedua, 25. Eh, 125.450. Oke, nanti kita intensifnya untuk Fauzia sendirian ya. Fauzia sendiri, nanti kita belajar untuk membaca bilangan. Oke? Oke? Oke nggak nih? Ya. Oke. Kita Iya. lanjut ya. Nah, di sini ada soal tadi. Kan kita udah tahu nih alat-alat ukur apa aja dan kegunaannya apa aja. Karena beda apa yang diukur, beda alat ukurnya. Apa yang diukur, beda alat ukurnya. Oke? Sekarang, karena tadi Wiyah udah baca nomor 1 dan 2, sekarang untuk Fauzia baca yang nomor 3. Nomor berapa? 3. 3. Mm-mm. Hanafi pedagang beras. Mm-mm. Jika ia ingin menimbang Hmm? berasnya dalam ukuran besar, maka ia menggunakan Ya. Tadi timbangan yang mana nih? Kalau yang ini, kalau untuk mengukur beras. ini, yang A. Yang A untuk benda-benda ringan aja sayang. Kalau dia untuk Oh, mengukur B. yang B itu untuk benda tapi itu yang misalnya 1 ons, 1 kilogram, 5 kilo. Tapi kalau misalnya yang 1 karung, kayak besi tuh, besi 1 karung misalnya, atau beras 1 karung, itu kita menggunakan timbangannya yang C. Iya. Lanjut. Nomor 4. Silakan Fauzia. Bu Rani membeli kalung yang beratnya 7 gram. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur berat kalung Bu Rani adalah Nah, ya. Yang mana? Yang A, B, atau yang C? Atau yang D? yang C. Yang C. Kenapa yang C? Apa ya? Kalau Wiyah, jawabannya yang mana? Apa tadi? Nih. Tadi nomor berapa? Nomor 4 ya? Nomor 4, sayang. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Ayo tadi yang untuk emas. Yang untuk emas. Yang C. Kan yang C? Yang C itu untuk benda-benda yang berat, sayang. Kalau emas kan cuma 7 gram tuh. Ah, yang A. Iya, pintar yang Ah, A. yang A. Yang A itu buat benda-benda yang ringan. Kalau yang B itu buat di warung tuh, misalnya 1 kilo telur, 5 kilogram tepung terigu. Kalau yang C itu digunakan untuk misalnya kita mau menimbang 1 karung beras, 1 karung besi. Nah, itu pakai yang C. Tapi kalau yang D buat berat badan. Oke, sekarang giliran Wiyah lagi, nomor 5. 5. Mm-mm. Hari mempunyai
yang panjangnya 20 meter. Tali tersebut akan dipotong setiap potong panjang 2 meter. Alat ukur yang tepat digunakan adalah Ya, kita lihat lagi nih alat ukurnya. Jadi dia punya 20 meter, terus dipotong-potong jadi 2 meter. Alat ukur yang tepat. Yang A, B, C, atau D? Ayo, yang mana? Kalau B bisa nggak? B. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Kalau C, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa juga. Jadi kemungkinan berarti yang B. Yang D dan yang A. A. Oke, bagus. Sekarang Fauzia gantian. Nomor 6. Aku menjahit baju di tailor supaya ukurannya sesuai dengan badanku, maka alat ukur yang digunakan oleh tailor itu adalah Yang mana? tampang. Yang A, B, C, atau D? A. Iya, pintar. Bagus. Udah mulai paham ya? Udah. Iya, oke lagi lanjut. Nomor 7. Wia. Gedein. Oh, belum. Nggak gede ya? Dah. Katrina akan membuat garis koordinat di buku tulis. Alat yang digunakan Katrina adalah Ayo. Dia pengen buat garis-garis koordinat. Garis-garis koordinat itu misalnya panjang, X, Y. Tapi di buku tulis. Ini kita menggunakan yang mana? yang B. Iya, pintar. Yang B. Kenapa yang B? Karena kan itu kan kalau yang lainnya kan nggak bisa dibentuk. Iya, betul. Jadi yang digunakan yang B. Pintar dua-keduanya. Fauzia dan Dia udah mulai nangkep ya? Udah mulai paham ya? Ya. Sekarang nomor 8, Fauzia. Ayo Fauzia. Suaranya putus-putus. Oh, suara kamu main putus-putus ya? Oh, ya udah sekarang nomor 8 Fauzia, silakan. Lina dan Joko berjanji akan bertemu pukul 11.00. Maka alat yang mereka gunakan Ayo, alat yang mereka gunakan? jam tangan. Iya, boleh jam tangan, boleh jam dinding, boleh juga jam beker. Lanjut. Betul Fauzia. Lanjut ke nomor 9. Wia. Jika menunggu ke kereta api di stasiun Iya, oke. stasiun me,
mulai pukul kos jam 7.00 sampai pukul jam 7:30. Alat ukur yang digunakan Rika adalah Ya. Jadi si Rika ini nunggu kereta api di stasiun. Dia lagi berdiri di stasiun tuh. Dari jam 7 sampai jam 7.30. Kira-kira saat Rika nunggu dari jam 7 sampai jam 7.30 itu menggunakan jam jam yang tangan. iya, pintar. Jam tangan. Lanjut, Fauzia. Nomor 10 ya. Ya, betul. Juni mempunyai cincin yang beratnya 5 gram. Ia akan menjualnya di toko emas. Murni alat yang digunakan Ya, timbangan. Alat yang digunakan untuk emas. yang A. Iya, pintar. Emas benda ringan ya, makanya kita menggunakan yang A. Oke, sampai sini kita nanti minggu depan akan masuk ke hubungan antar satuan. Sampai sini untuk pengukuran, baik panjang, berat maupun waktu, ada yang mau ditanyakan atau enggak? Ada yang ditanyain? Enggak. Udah paham semuanya? Udah. Oke, kalau udah paham, Kak Humay boleh tutup. Kak Humay tutup ya. Karena Wiyah sama Fauzia udah pintar hari ini, udah paham mengenai alat-alat ukur maupun pengukuran, baik itu panjang, berat maupun waktu. Karena nggak ada pertanyaan, Kak Humay tutup ya pembelajaran hari ini dengan apa? Hamdalah. Alhamdulillah.